Salam dan salam sejahtera kepada saudara sekalian. Tidak terlambat bagi saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 pada hari ini kepada semua warga jemaah paroki St. Andrew. Selamat tahun baru kepada Anda semua. Saudara dan saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Oleh itu saya mengajak Anda, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan mengucap syukur atas limpah rahmat kasih karunia Tuhan kepada kami sepanjang tahun 2020 sehingga Engkau mengizinkan kami masuk tahun 2021 ini dengan penyertaan dan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu menyertai dan membimbing kami agar kami menjalani kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami dengan penuh kekuatan, agar kami punya semangat yang baru dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Tuhan, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan memberi pengertian bagi kami. Kiranya Engkau yang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami mengalami jamahan dari Tuhan. Oleh Tuhan, penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan hadirat-Mu. Dan biarlah Engkau ditinggikan dan dipermuliakan. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan Injil yang terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 sehingga ayat yang ke-18, maka tema khotbah kita pada hari ini yaitu firman jadi manusia. Bersama dengan saya, firman jadi manusia. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita nampak kemuliaannya. Kemuliaannya yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui Dia, kasih Allah dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita. Saudara dan saudara sekalian, Injil Yohanes memperkenalkan firman. Firman ini sudah ada sejak dari permulaan. Dia atau firman bersama-sama dengan Allah. Yohanes memperkenalkan firman dengan menggunakan kata-kata hampir sama dengan permulaan kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya ketika Allah mula menciptakan alam semesta. Dalam kitab Kejadian ada perkataan, pada mulanya Allah mula menciptakan. Dalam Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Siapakah firman itu? Siapakah firman ini? Bagaimana dia ada sejak dari permulaan? Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, firman sudah ada. Adakah firman ini termasuk dalam ciptaan yang mula-mula? Apakah Allah yang menciptakan dia sebagai ciptaan yang pertama? Tidak. Yohanes pasal 1 ayat 3 mengatakan, Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang dijadikan tanpa Dia. Saudara dan saudara sekalian, Dia atau firman bukan dicipta. Dia adalah pencipta. Ciptaan dan pencipta tidak sama.
Kalau demikian, firman adalah pencipta. Iya. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sama dengan Allah. Jadi saudara dan saudara sekalian, Injil Yohanes ini menerangkan tentang firman itu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Iya. Oke. Mengapa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah? Kalau dia adalah Allah, bagaimana mungkin dia juga bersama-sama dengan Allah? Saudara dan saudara sekalian, persoalan ini sangat sukar untuk dimengerti, terutama kepada mereka atau kepada Anda yang tidak mengetahui bahwa Allah yang diberitakan, dikatakan, dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal. Untuk orang-orang Kristen yang menyembah Allah Tritunggal, tahu bahwa firman adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Allah yang Esa, tetapi terdiri dari 3 pribadi. Satu Allah, 3 pribadi. 3 pribadi, 1 Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Dia tidak sama dengan Bapa, tetapi dia satu dengan Bapa. Satu tidak dapat dipisahkan, tetapi harus dibezakan. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan perkara ini. Firman bersama-sama dengan Allah. Mencipta bersama-sama dengan Allah. Berada bersama-sama dengan Allah di dalam suatu hubungan kasih yang sempurna. Berbeza dengan kehidupan manusia yang penuh dosa. Siapakah yang menciptakan segala sesuatu? Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman telah ada sejak permulaan. Bersama Allah, dia, yaitu firman atau Yesus, mencipta segala sesuatu. Bersama Allah, tetapi juga dia adalah Allah. Satu, tetapi 2 pribadi yang berbeza. Kita menggagumi, kita kagum akan Allah kita. Sebab ada rahasia agung di dalam ketritunggalan Allah ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita nampak kemuliaannya. Kemuliaannya yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui dia, kasih Allah dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita. Saudara dan saudara sekalian, firman menciptakan segala sesuatu. Melalui dia, seluruh ciptaan ini ada. Dari tidak ada menjadi ada. Ini disebabkan oleh kuasanya yang besar. Yohanes menyadari satu perkara penting. Bahwa kitab Kejadian menceritakan manusia adalah kemuncak penciptaan. Bukan langit, bukan laut, bukan gunung-gunung, bukan bintang, bukan bulan, bahkan bukan matahari. Bukan binatang-binatang laut yang besar,
ataupun binatang darat yang perkasa. Manusialah mahkota seluruh ciptaan yang diceritakan di dalam kitab Kejadian pasal 1. Saudara sekalian, manusia, gambar dan rupa Allah yang mulia, diciptakan untuk menundukkan dan mengatur seluruh ciptaan. Tuhan memang menciptakan langit yang megah, tetapi bukan langit yang menjadi fokus oleh Tuhan. Dari langit turun ke bumi, itu adalah pola dari 6 hari penciptaan. Dari langit turun ke bumi, demikian juga Yohanes menulis pendahuluan Injilnya dengan kisah di sorga atau firman yang bersama-sama dengan Allah. Lalu fokus beralih ke bumi, yaitu firman menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita. Saudara sekalian, siapakah yang Allah perhatikan? Manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu sumber hidup, dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Saudara, firman ada hidup dan terang. Mengapa berpusat pada 2 perkara ini? Sebab inilah diperlukan oleh manusia. Manusia lebih suka hidup dalam kegelapan. Manusia mati karena hidup di dalam belenggu dosa dan pemberontakan kepada Allah. Firman atau Yesus rela datang sebab dia tahu kalau dia tidak datang, manusia tidak akan menemukan hidup dan terang. Mengapa dia datang ke dunia? Sebab kalau dia tidak datang, kita tidak memperoleh hidup dan terang atau cahaya. Tidak ada yang membawa hidup dan terang itu kepada kita. Hanya satu-satunya yang memiliki hidup dan terang itu adalah Yesus, adalah firman. Dia atau Yesus atau firman sahaja yang dapat memberikan hidup dan terang itu kepada kita. Saudara dan saudariku, kegelapan dan kematian sudah menjadi darah daging bagi kita. Malangnya kita tidak menyadarinya. Kita merasakan kehidupan kita berjalan begitu baik. Tetapi di dalam pandangan Tuhan, hidup kita menuju kematian, menuju kebinasaan, menuju maut. Kita berasa kita hidup. Tetapi untuk apakah kita hidup? Kita hidup bukan untuk membenci. Kita hidup bukan untuk iri hati. Kita hidup bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Kita hidup bukan untuk memenuhi keinginan yang tidak dapat dipuaskan. Saudara, kita hidup untuk menghancurkan orang lain. Bukan. Kita hidup dengan menghancurkan diri sendiri. Bukan. Hidup kita, kalau perkara-perkara tersebut kita jalani di dalam hidup ini, saudara, apakah faedahnya? Apakah untungnya? Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, aku sendiri tahu apa rancanganku untuk kamu. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kemakmuran kamu dan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Saudara dan saudara sekalian, Tuhan tidak pernah merencanakan hidup hanya untuk perkara tersebut. Tuhan merancangkan hidup di dalam damai sejahteranya kepada manusia. Tuhan tidak pernah menginginkan dosa menjadi bahagian dalam kehidupan kita.
sewaktu firman, atau sewaktu Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia, dia hanya menghembuskan nafas dan roh hidup. Tuhan tidak pernah menganggap kehidupan yang kita jalani hari ini suatu kehidupan yang sebenarnya. Bagi Tuhan, kita sudah mati. Bagi Tuhan, kita tidak pernah benar-benar hidup. Manusia sudah mati. Di manakah pengharapan kita? Manusia bukan hanya mati, manusia juga diperdayakan oleh kegelapan. Kita hidup dengan perasaan tenang dan aman sebab kita hidup di dalam kegelapan. Kita tidak kenal Allah. Kita tidak tahu kemuliaannya. Kita tidak mengenal kekudusannya. Kita tidak mengenal kebenarannya. Kita hidup di dalam kegelapan. Kita lebih tepat lagi dikatakan, kita mati di dalam kegelapan. Kegelapan yang membuat kita tidak sadar kalau kita sudah mati rohani. Saudara dan saudari sekalian, firman atau Yesus rela datang membawa hidup dan terang itu. Dia datang untuk menerangi kegelapan. Dia hadir untuk memberikan hidup bagi orang-orang yang sudah mati. Namun, orang-orang mati terlalu keras hati. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan ini terlalu buta. Itu sebabnya Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi firman, bagi Yesus yang menjadi manusia. Yohanes memberitakan mengenai Tuhan Yesus supaya kita bersiap menyambut Dia. Bersiap untuk menerima anugerah yang mulia, yang jauh mengatasi apa yang kita pikirkan. Siapakah yang mendengar seruan Yohanes akan menerima Kristus, menerima firman yang datang kemudian? Siapa yang menerima Kristus atau firman? Dia mendapat terang dan hidup itu. Saudara-saudara sekalian, siapkanlah hatimu, hai umat Tuhan, berbaliklah kepada Dia. Mengapa terus-menerus hidup di dalam kematian dan kegelapan? Mengapa harus hidup mengikut kehendak sendiri? Saudara, mengapa senang terus dibelenggu oleh dosa dan kejahatan? Kristus datang, Yesus datang, dan di dalam Dia ada hidup dan ada terang bagi manusia. Di dalam Dialah ada hidup karena ada pengampunan, kemuliaan, kekudusan, penerimaan, dan kesempurnaan kasih yang telah dimilikinya bersama dengan Allah sejak pada permulaannya. Saudara dan saudariku dalam Kristus, firman berinkarnasi, firman berwujud menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Yesus ada sejak permulaan, sejak kekekalan. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah sangat mengasihi dan menyayangi manusia. Allah di dalam dirinya telah menjadi manusia dan menyediakan keselamatan kepada manusia yang telah banyak berdosa. Allah tidak hanya berfirman dari kerajaannya, dari tahtanya, tetapi firman itu atau firman itu sendiri turun dari sorga, datang ke bumi, tinggal di antara manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara dan saudari sekalian,
kita juga telah diingatkan bahwa di luar firman yang telah menjadi manusia itu, atau di luar Yesus, tidak ada seorang pun yang tahu jalan masuk menuju kehadirat Bapa di sorga. Hanya melalui firman, hanya melalui Yesus, kita memperoleh keselamatan dan kehidupan. Amin, saudara. Oleh itu, jangan lagi ragu. Jangan lagi bimbang. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat Anda. Amin. Bukalah hati Anda. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup Anda. Dialah pembimbing, dialah penaung, dialah yang menyertai kita. Dan sepanjang tahun ini saudara, undanglah Yesus. Serahkan dirimu kepadanya, supaya dia memimpin hidup kita, supaya berkenan kepadanya. Dan dia memimpin kita ke jalan kebenaran di dalamnya. Karena hanya di dalam Yesus kita memperoleh kehidupan. Di sana ada terang, di sana ada keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang telah menjadi manusia. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat bangga mengenali Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Karena di dalamnya Engkau ada kehidupan, ada keselamatan. Oleh itu Tuhan, pada saat ini setiap kami yang mendengar firman-Mu ini, kiranya kami diyakinkan, kiranya kami dikuatkan, agar kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh itu Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu, berkatilah setiap yang mendengar firman-Mu, agar mengalami transformasi, pembaharuan, pemulihan, supaya kembali kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, untuk menjalani hidup sepanjang tahun ini, di dalam Tuhan sendiri. Tuhan berkati kami, berkati firman-Mu, dan biarlah Engkau ditinggikan, dan Engkau dimuliakan. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.